Surga di bawah telapak kaki ibu. Fitrah dari kehidupan itu memang sudah didesain oleh Allah untuk menjadi ujian, menjadi cobaan. Karena hidup itu ada ujian dan cobaan, maka terjadi salah paham, salah persepsi, salah memahami. Itu adalah hal yang sangat bisa dimaklumi. Nah, manusia itu sebagaimana dawuh Rasulullah diciptakan untuk diuji dicoba, yang paling baik adalah yang memperbaiki. Maka dengan kenyataan seperti itu dimohonkan kita mampu bisa menemukan kebenaran dan bisa memperbaiki diri. Namanya anak itu kan dari tidak ada kemudian menjadi ada. Gimana sih rasanya kita nggak kenal terus kita tiba-tiba ketemu orang asing? Tentu wajar sebetulnya. Jadi ketika kita tahu ada baby blues ya, dia shock pada satu sisi, itu wajar. Kenapa? Karena memang itu asing dan berat. Nah, menghadapi baby blues silakan dilihat video saya. Yang dibutuhkan adalah kita sebelum menikah belajar tentang keikhlasan dan sebagainya, maka semuanya akan mudah. Sama seperti ini juga, ketika ini bukan anak kita, bukan di bagian dari kita kaget, siapa ini? Kita masih punya perasaan asing, wajar. Dari keterasikan itu tiba-tiba kita berpikir ini anak kita, ini milik kita. Tidak ada orang lain yang mengambil tanggung jawab, tidak ada orang lain yang harus bertanggung jawab kecuali ya kita yang melahirkan. Berarti ini milik kita. Nah, kesadaran ini adalah milik kita. Kemudian dengan hadis-hadis yang begitu banyak yang memuliakan seorang ibu, itu bisa membuat kita terjatuh dalam salah persepsi, menganggap bahwasanya kitalah pemilik surga, yang menganggap bahwasanya ketika menjadi ibu menaikkan derajat kita menjadi orang suci. Nah, surga di bawah telapak kaki ibu ketika kita misalnya marah, ketika kita sakit hati, ketika kita kecewa. Ketika itu bagaimana cara kita mengatur pikiran kita, perasaan kita, entah itu dalam pikiran, entah itu dalam perbuatan, perkataan, itu yang menentukan surga. Dan di bawah telapak surga ada surga dan neraka anak kita. Jadi persepsi yang benar itu sangat penting di sini. Ketika kita lihat anak kita mau ulangan besok, kamu kak besok mau ulangan, kamu nggak belajar, ntar kalau dapat nilai jelek gimana? Lihat aja nanti. Nah, itu yang dimaksud berarti kita membawa neraka untuk anak kita. Anak kita jadi didoakan, lihat aja nanti. Nah, jadilah itu nerakanya. Kamu ini sudah diberitahu sama mama tapi tidak ngerti-ngerti aja. Dengan cara kita marah seperti itu, meskipun kita tidak mendoakan, berarti kita jadi neraka untuk anak kita. Gimana? Marahnya seorang ibu kepada anaknya adalah doa. Maka anak itu memang bersalah karena dia membuat ibunya marah. Alasannya bisa dibenarkan atau tidak, Allah yang lebih paham. Nah, akhirnya anak ini mendapat dosa, bukan kita jadi neraka untuk anaknya. Mari kita miliki persepsi yang benar. Anak itu memang lahir dari rahim kita, tapi mereka bukan milik kita. Baik kita atau anak kita sama-sama manusia. Keibuan kita, status ibu kita tidak menjadikan kita serta-merta menjadi makhluk suci. Kita sama saja, hanya Allah yang maha suci. Kemudian yang dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu adalah kita yang membawa anak kita ke surga atau neraka. Ibaratnya itu jongkok, kemudian kaki kita mau mendorong dia kemana? Kita mau jungkel anak kita dorong sehingga dia jatuh terguling-guling, atau kita mau jungkelnya anak kita tidak sampai guling-guling. Perbuatan kita, amarah kita, cara kita menangani rasa kecewa kita kepada anak kita, itu adalah surga atau neraka anak kita. Ketika kita marah pada anak kita, anaknya tidak nyaman di rumah, tidak suka sama ibunya, jadi tertutup sama ibunya, hanya dia sembunyi-sembunyi, hanya dia melampiaskan dengan banyak cara yang lain. Nah, itu jadi neraka. Jadi mari kita memiliki persepsi yang benar, mari kita berhenti arogan. Ingatlah bahwasanya maha suci itu hanya Allah. Ingatlah bahwasanya kita apapun statusnya tetaplah manusia, tidak menaikkan derajat kita sebagai makhluk yang suci. Ingatlah, anak kita memang kita yang melahirkan, tapi Allah yang memberikan. Memang kita yang menafkahi, tapi sanggupkah kita menafkahi anak kita jika Allah tidak memberi? Ingatlah baik-baik, seorang yang memahami siapa dirinya, bahwasanya dirinya adalah milik Allah, tidak akan berani sombong kepada siapapun. Itu hanya anak kecil itu tidak punya apa-apa loh. Mereka nggak punya harta, nggak punya martabat, tidak punya kehormatan. Mereka anak kecil yang masih bodoh. Belum tentu mereka ngerti 1+1 sama dengan 2 dengan baik, belum tentu, karena mereka masih kecil. Ketika mereka sudah besar seperti SMP, SMA pun juga mereka tidak punya apa-apa. Apa yang bisa dibanggakan dari mereka? Apa yang bisa mereka banggakan pada orang lain? Mereka nggak punya rumah, mereka nggak bisa beli rumah sendiri, mereka nggak bisa punya mobil, mereka belum bekerja, mereka juga nggak terpandang. Nah, jadi semakin kita memahami bahwasanya kita milik Allah, kita tidak akan berani sombong meskipun itu kepada seseorang atau makhluk yang tidak berdaya, namanya anak-anak.
Jika kita mentang-mentang karena kita yang menguasai anak kita merasa sudah hebat dengan kita sudah melahirkan, dengan sudah pernah hamil, dengan kita sudah pernah menikah, bahkan sedang menikah, kemudian kita bisa membeli rumah, dan itu merupakan kesombongan. Nah, itulah benar apa yang dikatakan Rasulullah, orang tua menjadikan Yahudi Majusi dan Nasoro. Jika kita sombong, anak kita pun sombong. Jika kita semena-mena, anak kita pun semena-mena. Surga di bawah telapak kaki ibu bukan berarti kita pemilik surganya, tapi benar bahwasanya kita yang menentukan surga dan nerakanya anak kita. Cara kita menyikapi amarah kita, perasaan kita, kebanggaan kita sekalipun, waduh anakku jadi juara 1, kemudian membuat kita jadi sombong, itu pun juga adalah memasukkan anaknya juga jadi ikut bangga. Wah, aku masuk 10 besar, aku mau juara 1 terbaik di seluruh wilayah Indonesia misalnya, aku menang lomba ini, aku menang lomba itu. Nah, tetap saja itu sama saja mendorong anak kita kepada surga ataupun neraka. Miliki pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, karena hidup dengan akidah, hidup dengan tauhid adalah bersihnya pikiran kita hanya melihat Allah saja. Allah Maha Suci, bukan kita yang suci. Mari kita sucikan pikiran kita, mari kita bersihkan pikiran kita. Tidak lurus iman seseorang sebelum lurus hatinya, pikirannya, perkataannya, perbuatannya. Dimohon menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.